Hai teman, kembali lagi bersama saya di cerita yang berjudul Terpaksa Menikahi Pak Ustadz. Bagaimana kelanjutannya cerita kemarin? Kira-kira siapa sosok yang menyapa Syafiq itu? Penasaran? Sebelum mulai, saya ucapkan terima kasih untuk yang bantu subscribe. Karena berkat kalian memberikan subscribe, like, saya semakin semangat dan channel ini masih tetap ada. Yang belum, mohon bantuannya agar channel ini berkembang dengan ikut subscribe di akhir video. Terima kasih. Selamat mendengarkan. Bab 22. Sayang, sini turun, panggil Syafiq sambil melambaikan tangan pada Alika yang terpaku di atas. Kayaknya dia salah sangka deh, bisik Sarah terkekeh. Mungkin, Mbak. Ya udah, aku ke atas dulu. Mbak istirahat aja, pasti capek. Sarah dan anaknya berjalan ke arah kamar yang berada di lantai bawah, dan Syafiq kembali naik menghampiri Alika. Sebelum Syafiq sampai, Alika sudah masuk ke dalam kamarnya, meloncat ke atas ranjang, dan menutupi seluruh tubuhnya dengan selimut. Tingkah Alika hari ini memang jelas membuktikan jika perempuan itu cemburu pada setiap perempuan yang dekat dengan Syafiq. Lelaki itu masuk ke dalam kamar dan mengunci pintu, lalu berjalan mendekati Alika. "Hei, kenapa?" tanya Syafiq. "Aku ngantuk," jawabnya asal. "Belanjanya nggak jadi? Dilihat dulu?" "Besok saja." Syafiq menarik nafas panjang. Ia duduk di sebelah tubuh Alika, menceritakan pada Alika jika wanita yang baru ia lihat tadi adalah kakaknya Syafiq yang baru saja kembali dari Turki. Alika memang belum kenal dengan semua keluarga Syafiq. Sarah adalah kakak perempuan Syafiq yang kedua. Usianya hanya berbeda 2 tahun saja. Sarah seorang single parent. Ia berpisah dengan suaminya karena lelaki itu ingin menikah kembali dan Sarah tidak terima jika dimadu. Alasan lelaki itu karena ingin segera memiliki anak. Sementara saat usia pernikahan mereka sudah 6 tahun, belum juga dianugerahi buah hati. Tapi saat memutuskan untuk berpisah, Sarah ternyata hamil. Tapi ia sama sekali tidak berniat untuk kembali pada suaminya. Ia ingin membesarkan putrinya sendiri. Itu kenapa Haura memanggil Syafiq dengan panggilan papi. Tadi malam yang telepon mas itu Haura, anaknya Mbak Sarah. Jadi nggak usah cemburu ya mas. Alika membuka kasar selimut dan menutup wajahnya. "Aku nggak cemburu," pakiknya. Apa yang dikatakan tidak sama dengan wajah Alika yang memerah dan mata yang berkaca-kaca. "Maaf, mas bikin kamu nangis ya," sesal Syafiq. Ia mencoba untuk menyekah sudut mata Alika yang sudah basah, tapi perempuan itu langsung menepisnya. "Aku nangis karena kangen ibu, bukan cemburu," sangkalnya. Syafiq menarik tubuh Alika ke dalam pelukannya. Alika tidak menolak karena selalu merasa nyaman saat berada di pelukan lelaki itu. Kini Alika mulai terisak, dibuat bingung dengan perasaannya sendiri. Hanya karena tidak mau mengakui dan selalu menyangkal. Ia menjadi uring-uringan. Memang sulit bagi Alika untuk mengakuinya. Tangan Syafiq mengelus lembut rambut panjang sang istri dan sesekali mencium puncak kepalanya. Baju Syafiq sampai basah karena air mata perempuan itu. Meski tahu, Alika terus mencoba menyangkal, tapi Syafiq tidak akan mendesak sang istri mengakuinya. Yang terpenting, lelaki itu bisa tersenyum lebar karena sudah ada rasa dalam hati Alika. "Insya Allah, nanti mas libur kerja, kita kunjungi ibu ya," ucap Syafiq. Alika mengangguk di dada lelaki itu. Syafiq membawa Alika untuk berbaring, masih dengan posisi memeluk. Terasa nyaman jika harus dilepaskan. Toh Alika juga tidak menolak. Perempuan itu juga melingkarkan tangannya di pinggang Syafiq. "Istirahat ya, kamu pasti capek seharian jalan-jalan." Tidak ada jawaban dari Alika. Hanya terdengar deru nafasnya yang sudah teratur. Meski begitu, tangan Syafiq tetap setia mengelus lembut punggung istrinya. Syafiq juga ikut tertidur, ia bahkan lupa dengan pekerjaannya.
Jam baru saja menunjukkan pukul 10 malam. Alika terbangun setelah 2 jam tertidur. Ia mengerjap pelan menyesuaikan cahaya yang menerobos masuk ke dalam retina matanya. Tidak seperti dulu yang refleks menendang Syafiq karena lelaki itu tidur di sebelahnya. Kali ini tidak. Alika menatap lekat wajah tampan suaminya. Tangannya terulur menyentuh rahang tegas lelaki itu. Apa mungkin gue cinta sama dia? Alika membatin. Belakangan ini perasaannya memang tidak karuan, apalagi saat sedang berdekatan dengan Syafiq. Alika bahkan tidak mengingat lagi soal laki. Jari telunjuk Alika kini beralih menyentuh hidung mancungnya Syafiq dan turun ke bibirnya. Masih dalam ingatan bagaimana rasanya untuk pertama kali saat Syafiq mencium tepat di mulutnya. Mengingat kejadian itu membuat jantung Alika berdebar kencang. Saat akan menarik jarinya, mata Syafiq terbuka membuat Alika menjadi kelimpungan. Syafiq menggenggam tangan Alika, menatap ke dalam mata perempuan itu. Perlahan, wajahnya mulai mendekat, membuat Alika sontak membanyakkan matanya. Merasa mendapatkan lampu hijau, Syafiq tentu tidak akan menyia-nyiakan itu. Ritual yang seharusnya dilakukan saat malam, di mana mereka sah menjadi pasangan halal, terus tertunda hingga saat ini. Syafiq mendapatkan juga haknya sebagai seorang suami. Perempuan itu menggeliat, ia melenggu, merasakan badannya pegal. Mendengar suara obrolan di luar membuat Alika langsung mengubah posisinya menjadi duduk, hingga selimutnya menutupi tubuh bagian atas yang melorot. Alika membulatkan mata saat melihat tubuhnya sendiri di balik selimut tidak mengenakan apapun. Ia kembali mengingat apa yang terjadi tadi malam. Kegiatan panas yang baru pertama kali dilakukannya. Ia merutuki dirinya sendiri karena merasa antar sadar dan tidak saat melakukannya dengan Syafiq. Karena kecemburuan Alika ternyata berakhir seperti ini. Siapa yang akan menyangka karena awalnya tidak ada sama sekali keromantisan di antara mereka. Alika berteriak membuat Syafiq yang ada di bawahnya langsung berlari menghampiri. Ada apa? Kenapa teriak? Tanyanya. Om apain aku? Tudingnya sambil mengeratkan selimut yang menutupi tubuhnya. Syafiq terkekeh. Astagfirullah, kirain ada apa? Emang gak ingat? Mau mas ceritain semalam kita ngapain? Godanya dengan wajah yang semakin mendekat. Sana, jauh-jauh. Alika mendorong Syafiq dengan sebelah tangannya, lalu melilitkan selimut itu ke tubuhnya sebelum berjalan ke kamar mandi. Wajah Alika semakin memerah saat tidak melihat bajunya berserakan di lantai, karena Syafiq sudah menaruhnya di keranjang baju kotor. Mas tunggu di bawah. Kita sholat subuh berjamaah bareng Mbak Sarah dan Haura, ucap Syafiq lalu keluar dari kamar. Alika menutup pintu kamar mandi agak keras. Ia menatap pantulan dirinya di cermin, menyentuh pipinya yang memanas. Ia ingin menepis, tapi Alika masih bisa merasakan sentuhan Syafiq di setiap inci tubuhnya. Tidak tahu bagaimana nanti harus menghadapi lelaki itu yang jelas akan terus menggodanya. Kok gue mau ya? Gerutu Alika sambil berjalan ke arah shower untuk membasuh tubuhnya. Tapi gerakannya terhenti saat mengingat jika ia tidak bisa hanya mandi biasa. Alika berdecak kesal. Ia meraih handuk yang memang disediakan di dalam kamar mandi lalu keluar. Alika masih ingat saat ibunya mengatakan jika sehabis berhubung harus mandi junub. Alika ingat meskipun saat itu ia tidak memperdulikannya, karena berpikir ia tidak akan pernah melakukan itu dengan Syafiq. Tapi ternyata kenyataannya tidak sesuai rencana. Perempuan itu mencari tahu bagaimana tata cara untuk mandi junub di internet. Ia harus bergegas sebelum Syafiq kembali ke kamar dan masih melihat Alika dengan keadaan yang sama. Selesai berpakaian dan mengeringkan rambut, ia langsung turun ke bawah. Alika takut Syafiq menceritakan apa yang baru saja tadi malam mereka lakukan pada Sarah. Ia masih merasa tidak nyaman di bagian intimnya saat berjalan. Wajar, karena memang baru pertama kali ia melakukannya.
Baru saja Alika menginjakkan kaki di tangga terakhir, terdengar suara komandan azan subuh. Tidak ada obrolan di antara mereka, karena saat azan berkumandang itu tidak boleh ada pembicaraan. Dilanjutkan dengan sholat subuh dan tadarus Al-Quran. Alika yang biasanya kembali tidur atau bermain ponsel kini ikut juga. Meskipun ia tidak terlalu bisa, tapi Alika pernah belajar. Hanya saja cara bacanya banyak yang tidak tepat. Alika menjaga agar Syafiq tidak mengatakannya pada Sarah. Setelah Sarah dan Alika berbincang sebentar, Sarah langsung ke dapur untuk membuat sarapan. Haura belum kenal sama tante ya? Syafiq memangku Haura. Belum, ini siapa Pi? Tanya Haura. Ini istrinya Papi, namanya Tante Alika. Tua banget aku dipanggil tante, panggil kakak aja. Syafiq membiarkan Haura dan Alika pergi ke dapur untuk membantu sang kakak yang akan membuat sarapan. Alika, jangan harap perempuan itu mau memasak. Alika hanya bisa makan dan makan. Kamu jangan sering-sering jahilin dia, tegur Sarah. Ia tahu bagaimana adiknya itu. Sedikit mbak, jawabnya sambil terkekeh. Sedikit tapi tiap hari kan, tudingnya. Ya, kalau aku kaku, yang ada makin susah deketnya. Jaga dia baik-baik. Mbak gak mau lihat kamu kayak dulu lagi, nasihat Sarah. Insya Allah, tanggung jawab aku buat bikin dia bahagia dan jagain dia. Selesai untuk cerita kali ini. Terima kasih yang sudah ikut membaca, mendengarkan sampai akhir. Terima kasih, jangan lupa like, komen, dan subscribe.